hanya penyegaran materi PPMP Nusantara ya. Karena saya percaya dari misi-misi yang sebelumnya dari bapak-bapak yang kirimkan ke pusat merupakan sudah menyampaikan apa yang kita sampaikan sebelumnya, materi-materi di dalam PPMP Nusantara. Jadi saya kasih judul hanya penyegaran. Jadi saya pun harus menyegarkan memori saya untuk memahami lebih banyak tentang materi yang ada di dalam PPMP Nusantara. Sekilas dari keluarga besar PPMP Nusantara ini, kita harus perkenalkan diri keluar, siapa kita, siapa kami. Kita adalah salah satu program yang berbasis karakter, di mana bertujuan untuk mempermudah, mempercepat tumbuhnya inti kesadaran sebagai manusia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Dan pos kita pusat di dalam bilang ini nomor 3. Di dalam sebuah keluarga besar kita mempunyai visi, yaitu melaksanakan program nasional karakter building atau pembangunan karakter nasional untuk membangun Indonesia baru yang berkepribadian dan berkebudayaan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan dapat diselenggarakan dalam tempo singkat-singkatnya. Ini juga pernah disampaikan oleh Bung Karno, pembangunan karakter nasional. Dari visi kita harus punya misi. Misi kita yang pertama yaitu menyelamatkan manusia dalam kegelapan hatinya kepada Tuhannya dengan menanamkan moral kapital ke dalam hati setiap orang yang akan berfungsi sebagai pembimbing manusia agar senantiasa lebih terbuka budi pekertinya. Yang kedua, memberikan rangsangan atau stimulus kepada setiap manusia untuk berkeinginan luhur untuk menuju terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian, berkarakter manusia Pancasila. Dan misi yang terakhir, 3, yaitu dengan cara melalui seminar-seminar yang kita adakan sebelumnya ataupun pelatihan di rumah-rumah binaan, gedung-gedung binaan dengan pola pelatihan Pancasila Lestar Dinamis, atau lebih dikenal sebagai bintang penuntun manakala manusia mengalami kesulitan atau jalan buntu. Jadi di sini kita keluarga besar PPMP Nusantara itu harus memperkenalkan diri kita, siapa kita, visi dan misi kita. Di dalam PPMP Nusantara bertujuan untuk membangun spiritualitas dan dasar ketuhanan melalui Sumpah Pancasila, karena program kita itu melalui Sumpah Pancasila. Sebagai latar belakang, Bung Karno juga menyadari betul karakter bangsanya ini. Makanya di dalam sidang umum PBB di Amerika tahun 1960 itu mengangkat tema National Character Building to Build of the World of New. Jadi membangun karakter nasional untuk membangun dunia baru. Namun Bung Karno belum sampai ke situ. Sekilas, jadi dalam sebuah buku karangan Mokhtar Lubis, ya, yang berjudul Manusia Indonesia sekitar tahun 80-an, beliau mengelompokkan ciri-ciri bangsa Indonesia karena melihat keadaan bangsa Indonesia pada saat itu, dari sudut pandang buruknya, yaitu gemar dengan dukun dan mistik. Yang kedua, bangsa yang mudah diadu domba. Ketiga, bangsa yang tak peduli dengan sesama ciptaan Tuhan. Keempat, bangsa yang gemar saling memfitnah. 5, bangsa yang suka mencuri. 6, bangsa yang gemar membicarakan keburukan atau kejelekan sesama ciptaan Tuhan. 7, bangsa yang tidak mau atau tidak suka kritik. 8, bangsa yang kurang bertanggung jawab. 9, bangsa yang pemalas dan sombong. 10, bangsa yang sangat sulit untuk disiplin. 11, bangsa yang gemar membesar-besarkan suatu permasalahan.
Dan terakhir 12, bangsa yang gampang emosi dan amarah. Nah, ciri-ciri yang buruk ini bagaimana proses untuk memperbaikinya di dalam metode PPMP Nusantara. Sebagai penghayatan hati Samsu bahwa makhluk-makhluk di dunia ini terlibat banyak kejahilan gitu. Jadi banyak agama tapi tidak cukup untuk menuntun ke arah kebaikan. Di dalam metode PPMP Nusantara, kita mewakilkan inti kesadaran melalui stimulus yang berkaitan dengan tadi visi misinya, di mana dalam membagikan ini akan dapat membangun spiritualitas dan dasar ketuhanan dalam diri setiap manusia. Apa yang dibangun? Yaitu yang pertama rasa ketuhanan, yang kedua rasa kemanusiaan, yang ketiga rasa persatuan, yang keempat rasa kebijaksanaan, dan kelima terakhir adalah keadilan sosial. Ini sangat berkaitan erat dengan Pancasila. Dan materi-materi dalam PPMP Nusantara, yang pertama adalah silsilah pribadi Aki Samsu, di mana beliau adalah awal penerima pesan mulia Tuhan, dan sejarah hadirnya Aki sebagai cikal bakal PPMP Nusantara. Tadi sudah disampaikan bahwa kita jangan sampai lupa sejarah, karena kita harus selalu melihat sejarahnya. Yang pertama adalah silsilah pribadi Aki Samsu. Ini yang seperti kita telah ketahui bersama secara singkat. Dan sejarah hadirnya Aki sebagai cikal bakal PPMP Nusantara. Nah, di dalam sejarah itu kita sedikit ada 4 pertanyaan, yaitu mengapa, apa, siapa, dan bagaimana. Yang pertama adalah mengapa penyampaian amanat kesucian atau pesan mulia Tuhan ini menggunakan bingkai Pancasila. Ini sangat berkaitan erat dengan sejarah Aki, proses-proses Aki dalam perjalanan. Jadi di awal kejadian di tahun 6973, Aki mendapatkan kekuatan ya, sinar. Namun dalam penyampaian pesan mulia itu dengan melalui perdukunan, sehingga di waktu itu Aki dianggap sebagai dukun atau paranormal. Kemudian di kurun waktu 74 atau 78 mendapat teguran lagi, penghayatan. Jadi tidak boleh melalui perdukunan. Kemudian beliau berdiskusi dengan Pak Sofyan, itu Ustadz Wajib Banten. Dia dikemas dengan tata cara Islam, sehingga di waktu itu perkumpulan Aki disebut perkumpulan pengajian agama. Dan kemudian di kurun waktu 7995, dengan pola yang dilakukan dengan pola agama itu, semakin banyak terjadinya pengusiran atau penangkapan terhadap jemaah, sehingga Aki memerintahkan kepada para pimpinan untuk merumuskan 12 pasal. Kemudian Aki juga menurunkan ayat kawan lawan, di mana pimpinan yang tersisa dan masih setia namun tidak patuh menjalankan ayat 95/2000 sepanjang zaman berdasarkan Pancasila, ragu, menentang dan sebagainya oleh Aki, akan diturunkan ayat paling terakhir berupa ayat penutupan atau pencabutan dengan kuasa ilahi. Untuk hubungan Aki dengan Pancasila, dari pernyataan Aki Samsu yang pernah dikutip, itu adalah adiknya Pancasila. Ini berkaitan dengan mitologi burung Garuda yang pernah disampaikan bahwa burung Garuda itu punya sejarah dari budaya Kesava, di mana ada mempunyai istri Kado dan Winata. Untuk kenapa Pancasila, itu adiknya, dia punya kakak yang namanya Angaru,
karena di waktu itu Winata tidak sabar untuk menetaskan telur yang pertama, tapi tidak sempurna sehingga tidak dapat melindungi ibunya dari kandung dan 1000 telurnya yang telah menetas dari ular-ular. Kemudian lahirlah Pancasila sebagai burung yang sempurna dan dapat melindungi ibunya. Itu mengapa Aki adalah dalam sejarahnya adalah adiknya Pancasila. Dan bukti otentik amanat Aki Samsu kenapa harus melalui Pancasila, yaitu pertama lafaz Indonesia Layak Turun, yang kedua ada surat Aki ke Komandan Nasus Jaya, kemudian ayat 95 2009 Jaman. Berikut adalah bukti dari surat visi dan misi Aki kepada pemerintah pusat pada saat itu, di mana menjelaskan visi Aki membangun manusia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Dan kemudian ayat 95 2009 Jaman, di mana di pada poin 6 dan 7, jadi menghindari untuk menjurus kepada satu jurusan agama, karena pola dunia adalah Tuhan, dan tepat sekali landasan pemerintah kita sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam ayat 95 2000 ini mempunyai isi atau poin penting, yaitu adalah yang pertama 12 pasal Aki, ayat pelampung, ayat pedang, dan ayat kawan lawan. Ini 12 pasal yang tadi sudah disampaikan dan kita ketahui. Dan ayat kawan lawan. Kemudian pertanyaan kedua adalah mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan Pancasila. Di dalam sejarah di KUHP Sukasoma ditemukan bahwa Pancasila agar dipergunakan sebagai pegangan hidup untuk kehidupan manusia, jadi jangan dilupakan itu. Itu dalam KUHP Sukasoma atau surat itu surat ya. Kemudian berkaitan dengan pidato Bung Karno pada 1945, di situ ditemukan adanya beliau menghayati di dalam kalbunya bangsa Indonesia ada hidup jiwa perasaan. Beliau belum tahu bagaimana atau belum bisa dapat diformulir. Di Pancasila mempunyai fungsi, yaitu sebagai pedoman dan dasar negara. Yang pertama sebagai meja atau dasar statis, yang kedua adalah fungsinya dasar dinamis. Di mana yang pertama adalah dasar statis, itu dasar yang mempersatukan bangsa berupa sumber hukum atau undang-undang dasar yang sifatnya mengikat, dan dasar dinamis merupakan bintang pimpinan yang menuntun bangsa Indonesia menuju cita-citanya, yaitu mengandung dimensi kehidupan. Nah, intisari 5 dasar Pancasila menurut pidato Bung Karno pada 1945. Yang pertama itu ada awalnya 5, namun disampaikan oleh Bung Karno pada audiens pada waktu itu, jika Anda tidak menginginkan 5 Pancasila tersebut, maka akan saya peras lagi menjadi 3 sila. Kemudian bila tidak berkenan juga masih bisa diperas menjadi gotong royong, yaitu bersinergi dalam perbuatan baik. Mengenai siapa Pancasila, siapa yang disebut sebagai manusia Pancasila, dikaitkan dengan adanya hidup 5 perasaan terkait dengan pidato Bung Karno tadi, yaitu ada rasa ketuhanan, di mana diwadai oleh organ jantung, itu menghasilkan rasa. Yang kedua, kemanusiaan, diwadai oleh kelenjar pineal, diwadai oleh yang menghasilkan daya. Yang ketiga adalah rasa persatuan, di mana diwadai oleh organ di dalam manusia adalah organ neokorteks, otak kanan dan otak kiri, itu menghasilkan
cipta. Yang keempat adalah rasa kebijaksanaan diwadahi oleh amigdala, menghasilkan rasa. Yang terakhir adalah rasa keadilan sosial diwadahi oleh kepikiran kompleks, itu menghasilkan cipta karya. Yang bagaimana untuk menjadi manusia Pancasila yang berketuhanan yang berdasarkan Pancasila. Dari organ-organ yang tadi disebutkan, di dalam diri manusia ada namanya jiwa. Jadi setiap organ ini harus saling berkaitan dengan jiwa. Jiwa harus menjiwai rasa yang ada atau dilahirkan oleh kelima organ-organ tersebut. Sehingga yang pertama, rasa ketuhanan itu akan melahirkan kecerdasan hati. Yang rasa kemanusiaan akan melahirkan kecerdasan spiritual. Jiwa yang menjiwai rasa persatuan akan melahirkan kecerdasan akal rasional. Jiwa yang menjiwai rasa kebijaksanaan akan melahirkan kecerdasan emosional. Dan jiwa yang menjiwai keadilan sosial itu akan melahirkan kecerdasan aktual atau karakter. Jika kelima ini dilakukan secara seimbang, maka manusia akan menjadi manusia yang Pancasila. Karena kelima rasa ini dapat dilakukan atau dikerjakan secara baik. Materi yang kedua dari PPT Nusantara adalah mengenai persoalan dunia dan manusia Pancasila. Mengenai persoalan dunia, apa yang menjadi penyebab dari persoalan dunia ini? Akar dari persoalan yang ada di dunia serta hal yang paling utama ditakutkan oleh manusia dunia adalah kemiskinan, di mana miskin itu memiliki arti kekurangan. Sebagai contoh di sini, dilihat dari gambar, di sini ada namanya miskin materi, dan yang kedua adalah sebagai contoh miskin moral. Dari keduanya, yang lebih membahayakan adalah miskin moral. Kemiskinan sendiri itu akan berefek pada struktural dan kultural, di mana struktural itu dalam sistem pemerintahan, sehingga kebijakan yang tidak adil akan timbul, terbatasnya akses fasilitas umum bagi masyarakat luas. Sedangkan secara kultural atau budaya itu akan mengakibatkan adanya budaya adat malas, berpikiran tahayul, pasrah pada nasib, ketergantungan, tidak peduli terhadap sesama. Penyebab adanya kemiskinan di dunia ini adalah adanya sifat hedonis di dalam diri manusia. Hedonis itu mementingkan kesenangan. Di dalam hedonisme ini akan adanya kapitalisme, sistem kapitalisme dan sistem feodalisme. Akan melahirkan imperialisme, di mana imperialisme itu ada kolonisasi. Di dalam penjajahan atau kolonisasi ini akan melahirkan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural akan melahirkan kemiskinan kultural atau budaya tadi. Kemiskinan kultural akan melahirkan 9 mental kesetanan, yaitu seperti ini: tidak konsisten, berpura-pura atau munafik, antipati, kebencian, animus atau dendam, politeis, mendoakan Tuhan atau syirik, individuan, ada dengki, narsis, mencari pujian atau ria, nobis, arogansi atau sombong, fiktif, berburuk sangka atau takabur, dan yang terakhir ateis, tidak mengenal Tuhan atau musyrik.
Di dalam fundamental kesehatan itu mempunyai efek yang negatif. Yang pertama adalah adanya penyakit fisik. Sebagai sampel seperti ini. Ini kondisi mental yang terjadi tadi, fundamental kesehatan. Sebagai contoh, misalnya kebencian, itu akan mengaktifkan kelenjar di dalam diri manusia ini adalah adrenal, dan akan melahirkan hormon yang dinamakan kortisol. Jika hormon ini terus-menerus menetes, maka akan menyebabkan penyakit stroke. Dan yang lain pun seperti yang terjadi di tabel, bisa dilihat. Selain itu, fundamental kesehatan juga mempunyai efek yang negatif, yaitu penyakit sosial. Penyakit sosial yang terjadi seperti ini. Dari fundamental kesehatan akan melahirkan penyakit sosial berupa pencurian. Ada pencurian ide, nyawa, harta benda, kebudayaan, pendidikan, atau perdamaian, keterangan. Itu contoh seperti itu. Dari hedonisme ini terlihat akan menjadi sebuah lingkaran. Jadi hedonis ini akan melahirkan hedonis baru karena timbulnya fundamental kesetanan tadi. Ini disebut dengan satanic circle. Nah, bagaimana cara memutus rangkaian lingkaran setan tersebut? Dilihat dari kemiskinan kultural tadi. Yang pertama budaya, fundamental kesehatan, dan kemiskinan kultural ini yang melahirkan fundamental kesehatan. Ini tadi akan berakibat pada penyakit fisik dan penyakit sosial. Dan cara memerangi fundamental kesehatan ini ya, dengan melakukan penanaman moral kapital melalui Sumpah Pancasila berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga fundamental kesehatan tadi dengan Sumpah Pancasila akan dapat menjadi fundamental ketuhanan. Seperti ini. Berikut adalah fundamental ketuhanan. Jadi yang kelenjar yang aktif di dalam diri manusia adalah pituitari. Hormon yang dihasilkan ada endorfin, kesenangan. Ini mempunyai efek yang baik, positif, yaitu sehat jasmani, rohani, dan sosial. Nah, yang disebut dengan ketuhanan adalah berasal dari kata Tuhan yang diberi hubungan gabungan kean, di mana ketuhanan berarti merasakan Tuhan. Seperti yang pernah disampaikan oleh panitia 5, yaitu menerima bimbingan dari Zat yang maha sesempurna-sempurnanya. Ya, berdasarkan Bung Hatta juga, ketuhanan yang Maha Esa bukan hanya menghormati antar agama, melainkan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran. Manakala kesasar sewaktu-waktu dalam perjalanan karena kealpaan atau digoda hawa nafsu, ada terasa senantiasa desakan goib yang membimbing kembali ke jalan yang benar. Dan Bung Karno menyatakan juga celakalah negara yang tidak bertuhan. Di sini kita kutip ada Sumpah Pancasila sebagai the power of change, di mana sebagai solusi atas persoalan dunia. The power of change itu adalah kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Untuk itu kita harus mengerti atau dapat mengendalikan atau mengontrol dan
mengidentifikasi apakah benar itu kekuatan berasal dari Tuhan atau dari sumber yang lain. Makanya di dalam kutipan yang pernah saya baca, itu harus dilakukan dengan sumpah. Pengertian sumpah sendiri adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berdampak kepada manusianya menjadi memiliki kekuatan sumber daya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pembimbingnya, disertai tekad manusianya untuk melakukan suatu hajatnya agar dikuatkan, dibesarkan, diteguhkan kesetiaannya oleh Tuhan terhadap pernyataannya, juga tekadnya, dan berani menderita sesuatu secara alami jika pernyataannya juga tekadnya itu tidak benar atau tidak sesuai. Jadi dengan sumpah ini janji setia kepada Tuhan di mana ada konsekuensinya, dan itu pun hukumnya dari Tuhan sendiri. Dan dengan menerima sumpah Pancasila, maka seketika manusia akan merasakan dorongan luhur dari zat yang sempurnanya. Untuk itu, sumpah Pancasila adalah salah satu cara untuk mewujudkan karakter building. Mengenai sejarah sumpah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Asril. Ya, ada 3 sampai ke sumpah Pancasila. Yang pertama ada tadi sumpah Palapa, kemudian sumpah Pemuda, dan yang terakhir ini sumpah Pancasila yang kita akan sosialisasikan atau dibunyikan. Dari sumpah Pancasila itu diharapkan dari yang sisi buruk yang disampaikan Mokhtar Lubis tadi akan mengembalikan jati diri bangsa Indonesia, yaitu menurut kecerdasan Nusantara Jawa Dwipa. Berikut adalah kecerdasan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai dasarnya, yaitu bangsa yang selalu mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa yang berbudi luhur, sopan santun, beretika, tata krama. Yang ketiga adalah bangsa yang toleransi, penuh kasih sayang, dan selalu peduli dengan sesama. Yang keempat, bangsa yang senantiasa bisa hidup rukun dengan bangsa manapun. Dan terakhir adalah bangsa yang senantiasa saling menghormati dengan bangsa manapun. Nah, itu sedikit ya mengenai penyegaran materi.